yang sangat terkait erat dengan apa istilahnya, dengan inheritance ya. Jadi polimorfisme ini kaitannya itu dengan inheritance. Nah, jadi tidak akan mungkin ada apa namanya, konsep polimorfisme kalau tidak ada relasi inheritance ya. Jadi mudah-mudahan sudah selesai ditonton videonya. Jadi jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya. Ya, ada. Adakah? Kok ada yang nanya? Bu. Ya, siapa? Oh, Rifki. Ya. Gimana? Saya ingin bertanya mengenai upcasting. Upcasting. Apa ininya? Misalnya kan kita punya punya kelas animal, habis itu punya anaknya misalnya cat kan, kucing kan. Ya. Saya lihat misalnya kita mau buat objek, ada dua tipe. Pertama kita langsung aja buat misalnya cat, kucing satu, new cat gitu kan. Ya. Tapi ada juga ditampung ke induknya gitu, misalnya animal, kucing satu sama dengan new cat. Itu apa bedanya, Bu? Oke. Baik, bentar ya. Saya share screen dulu. Oke, ya. Upcasting. Nah, misal gimana tadi ininya? Pertanyaannya Misalnya gimana pertama tadi? ada, misalnya kan ada induk anaknya. Pertama kita Ya. langsung aja buat objek dari si anaknya. Ya. Misalnya cat. Misalnya ada di atasnya tuh animal, ya kan? Ya. Animal, aduh. Oke. Nah, di atasnya adalah animal, kemudian di bawahnya ada cat, kemudian dog ya. Ini kan relasinya kan? Ya, nah, misalnya kenapa tadi apa yang bertanya, kenapa ada animal seperti ini ya? Ya. Betul? Ya. Nggak habis. Misalnya gimana? New animal. New cat. Oh, new cat. New cat. New cat. Terus Kalau bawahnya langsung aja gitu. Misalnya cat B sama dengan new cat. cat C1 sama dengan new cat. Apa perbedaannya? Ya. Ya. Oke. Nah, yang pertama ini pada cara yang pertama ini kita melakukan proses polimorfisme ya.
Sedangkan yang kedua itu tidak ada polimorfisme. Nah, kenapa yang pertama ini kita katakan polimorfisme? Kalau saya nggak salah ada saya jelaskan di bagian mana ya? Ini deh. Ya, nah jadi polimorfisme dinamis ini ada dua, ada yang atribut, ada yang metode. Maknanya apa? Polimorfisme makna aslinya ini kan banyak bentuk. Ya, jadi kalau atribut maknanya ada satu atribut atau satu variabel itu bisa kita gunakan untuk menyimpan banyak variabel yang lain. Nah, sedangkan kalau metode ada satu variabel kita bisa memanggil metode yang sama tapi pada kelas-kelas yang berbeda dengan syarat relasi inheritance ya. Nah, jadi jika contohnya seperti ini, nah pada proses yang pertama animal A sama dengan new cat, maka di sini terjadi proses polimorfisme. Kenapa polimorfisme? Karena A ini ya, A itu kita bisa menyimpan apakah itu objek animalnya sendiri ataukah itu objek dari cat ataupun objek dari dog. Jadi dengan menggunakan satu variabel A ini, nanti kita bisa buat seperti ini, di bawahnya lagi misalnya A sama dengan new dog. Boleh ya. Jadi A ini ya, variabel A itu sebagai superkelasnya bisa menyimpan diri dia sendiri dan juga bisa menyimpan semua objek dari subkelasnya. Nah, apa maknanya di sini? Ya berarti kita prosesnya itu ya bisa menghemat memori juga ya, karena kan kita nggak perlu banyak-banyak variabel. Ya karena kita perlu satu variabel aja satu waktu, ya udah satu variabel aja yang kita gunakan, di mana variabel tadi bisa digunakan juga untuk mengakses subkelasnya. Nah, dengan cara yang kedua ya, cat C1 sama dengan new cat, ini maknanya ya C1 itu bisa digunakan untuk menyimpan objek cat saja. Kecuali, nah di bawah cat nanti misalnya ada turunan dari cat, kucing, jenis-jenis kucing? Persia, Bu, Himalaya. Oh ya, Persia nih yang hobi pelihara kucing yang tahu ya. Persia, Himalaya, contoh ya. Nah, misal di bawah cat itu ada subnya lagi ya, subkelasnya lagi, ada kelas Persia, ada Himalaya. Nah, maknanya C1 bisa digunakan untuk menyimpan objek dari Persia dan juga Himalaya. Sehingga di sini pun terjadi proses polimorfisme ya. Nah, kemudian terkait dengan upcasting ya, kalau misalnya animal A sama dengan new cat. Nah, ini kan polimorfisme. Objek yang ada tersimpan di A saat ini ya, pada baris pertama ini, jadi yang tersimpannya itu hanya satu objek cat saja. Nah, kemudian kalau misalnya A ini ya, kita mau buat seperti ini. Animal. Tadi pertanyaannya seperti itu atau ada dikaitkan dengan upcasting-nya? Saya lupa tadi gimana pertanyaannya. Udah, Bu. Ya, apa sudah menjawab pertanyaannya? Jadi maknanya seperti ini ya. Pada proses yang pertama itu adalah polimorfisme ya. Jadi A ini satu variabel ini bisa kita gunakan untuk menyimpan diri dia sendiri dan bisa menyimpan subkelasnya. Sedangkan yang kedua, kalau di bawahnya itu tidak ada relasi inheritance lagi, ya maknanya C1 hanya bisa menyimpan objek
cat saja ya. Nah, kecuali kalau ada relasi inheritan lagi di bawahnya, maka C1 juga bisa kita gunakan untuk menyimpan objek dari subkelasnya. Jadi ada polimorfisme juga di situ ya. Nah, kalau kaitannya dengan upcasting ini kan istilahnya kita melakukan casting, ya, mengubah tipe data. Casting itu kan mengubah tipe data. Jadi upcasting ini maknanya kita ubah, ya, kita substitusikan si subkelas itu kepada superkelasnya. Nah, kenapa di sini dikatakan selalu aman? Karena otomatis compiler itu pasti akan langsung ngecek. Ya, kenapa dia akan langsung ngecek? Kalau memang dia tidak compatible, ya, tidak sejenis istilahnya, ya itu pasti akan langsung error. Nah, misalnya ini, pada contohnya di sini circle C1 sama dengan new cylinder. Nah, di sini terjadi polimorfisme juga upcasting, karena silinder itu kan letaknya di bawah ataupun subkelas daripada circle. Nah, sehingga objek yang subkelasnya tadi itu kita bisa simpan kepada induknya. Nah, jadi boleh, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau misalnya circle C2 sama dengan new string kita buat, itu nggak bisa, karena incompatible type, maknanya yang diinginkan untuk disimpan di objek circle, ya, yang dibolehkan untuk disimpan, kenapa nggak bisa tulis? Untuk menyimpan objek yang disimpan pada objek circle itu hanya boleh circle-nya sendiri dan semua turunan daripada circle. Nah, sedangkan string ini kan bukan turunan daripada circle, ya. Jadi compiler langsung bilang itu nggak cocok. Nah, nggak cocok, incompatible type, ya, tipenya itu tidak cocok, dia bukan pada relasi inheritance, sehingga langsung error. Nah, jadi kalau yang ini tadi, ya, animal A sama dengan new cat, ya di sini juga terjadi proses upcasting, ya, kita menyimpan si anak, ya, subkelasnya ke induknya, ke superkelasnya. Jadi di sini, ya, pada baris pertama ini maknanya compiler itu dia akan langsung ngecek cat ini ada atau tidak dia kaitannya dengan animal. Nah, oh ternyata ada cat itu di bawah animal. Nah, sehingga compiler oke, nggak ada masalah, nggak ada error. Nah, kalau misalnya tiba-tiba kita tulis seperti ini, animal A sama dengan new circle misalnya, ya. Nah, ini pasti akan langsung error. Kenapa? Karena ya nggak ada kaitan antara circle dengan animal, ini nggak ada kaitan. Jadi compiler itu waktu dia cek, ini circle animal nggak ada hubungannya. Kenapa ditaruh seperti ini? Oh, ini harus kita keluarkan error. Jadi memang upcasting ini secara otomatis memang akan dicek oleh compiler, ya. Seperti itu, Rifki. Sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih, Bu. Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ada? Ada, Bu. Ya, Saiful gimana? Mengenai apa yang kelas subkelas kan yang itu di slide Ibu buat kan bisa C1 sama dengan new vehicle. Terus itu kan vehicle-nya ada turunan lagi, bisa jadi apa? Car. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya ini kalau kita buat objek C1 sama dengan new vehicle. Itu dengan cara memanggil konstruktor yang ada parameter untuk menetapkan nilai awal atribut kelasnya. Lalu kita simpan objek car, yang mana kelas car ini kan turunan dari kelas vehicle. Ya. Itu objek car ini kita simpan ke dalam C1
dengan cara C1 sama dengan new car. Nah, tadi kan C1 sama dengan new vehicle, sekarang C1 sama dengan new car dengan cara memanggil konstruktor yang ada parameter di kelas car ini. So, gimana caranya kita undo si C1 ini kembali memegang atau menjadi objek kelas vehicle yang pada awalnya tuh udah kita buat objek dari kelas vehicle ini dengan cara memanggil metode konstruktor yang ada parameternya dengan nilai awal atribut kelas vehicle ini sama persis dengan yang udah kita tetapkan pada awal tadi. Di sini saya mau asumsikan kita lupa apa yang udah kita isi dalam parameter konstruktor kelas vehicle awal tadi, Bu. Itu gimana, Bu, cara undunya? Undunya. Nah, jadi pertanyaannya panjang nih, saya entah nangkap atau enggak, tapi ini yang saya jelaskan dulu ya, mudah-mudahan apa memang betul atau tidak. Nah, vehicle di sini kan sebagai superkelasnya. Maknanya objek yang kita ciptakan dari kelas vehicle itu bisa menampung diri dia sendiri, ya objek diri dia sendiri dan objek-objek yang ada pada subkelasnya. Nah, object-oriented programming, walaupun sebetulnya dia berbasis objek, maknanya objek yang akan bekerja, tapi proses jalan alurnya, ya alur progresnya itu akan step by step, satu per satu, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, saya duplikat dulu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, vehicle V sama dengan new vehicle. Nah. Oke. Nah, ya, seperti ini. Nah, kemudian karena dikatakan dia step by step, satu per satu, baris per baris, jadi ini kita anggap baris pertama, vehicle V sama dengan new vehicle. Kemudian v.move, nah berarti objek yang sekarang itu adalah objek vehicle, v.move, maka dia akan memanggil metode move yang ada pada objek V. Nah, V vehicle, maka yang dia panggil adalah kepunyaan si vehicle ini, ya kepunyaan si vehicle yang ini. Nah, kemudian V kita simpan misalnya simpan objek car misalnya, ya new car. Nah, maknanya di sini objek yang disimpan sekarang oleh V itu adalah objek car. Pada bahasan awal-awal terkait dengan objek, saya sudah pernah menjelaskan bahwa istilahnya di dalam memori itu ada dua tempat penyimpanan berbeda. Yang pertama kita sebut dia sebagai stack, ya stack memory. Yang satu lagi adalah heap memory. Nah, jadi di dalam stack itu yang disimpan hanya V, kemudian ada tempat. Nah, isi daripada tempatnya itu apa? Merupakan rujukan. Nah, atau kalau kalian anggap mirip seperti bahasa C, yaitu seperti pointernya, ya, rujukan ke tempat objeknya disimpan. Jadi pada saat baris pertama yang disimpan ini adalah objek dari vehicle, ya. Pada saat pertama itu adalah vehicle. Jadi semua data vehicle itu disimpan oleh objek V ini. Nah, kemudian pada baris ketiga V sama dengan new car, maknanya di sini ada satu objek baru, ya, objek car. Nah, objek car ini sekarang disimpan di V. Maknanya apa? V itu sudah tidak menunjuk lagi ke objek vehicle tadi, tapi sekarang dia sudah menunjuk ke objek car. Ya. Nah, ini makna daripada step by step, satu per satu. Bagaimana dengan V yang awal tadi? Apakah bisa kita rujuk ulang? Nggak bisa. Kenapa? Karena ada di dalam Java kan ada sifat garbage collector. Ya, garbage collector itu maknanya ada pengumpul sampah. Jadi kalau objek udah nggak kita pakai lagi,
ya udah dia akan masuk ke garbage collector. Nah, jadi nggak bisa kita refer kembali objek yang sebelumnya itu sudah kita buat. Jadi yang objek awalnya yang vehicle ini nggak bisa kita ambil kembali. Kalaupun misalnya, V sama dengan new vehicle. Nah, kita buat seperti ini lagi. Ya, maknanya apa? Bukan berarti dia akan merujuk ke yang sebelumnya tadi, tidak. Jadi maknanya kalau rujukan yang awalnya pada vehicle yang pertama ini, nah itu maknanya udah masuk garbage dia, sampah, jadi nggak dipakai lagi. Jadi kalau V sama dengan new vehicle yang baru, maknanya ada satu objek vehicle lagi yang dirujuk oleh V. Nah, maknanya seperti itu. Jadi yang udah ini kan maknanya proses assignment. Assignment itu kan sebetulnya menghapus data sebelumnya, ya. Kan sama maknanya dengan assignment dari tipe data primitif. Kalau tipe data primitif tuh otomatis kalau A sama dengan 3, kemudian kita simpan A sama dengan 5, maka 3 itu nggak ada lagi, udah kita ganti dengan 5. Nah, sama juga di sini, sewaktu kita menyimpan objek, ya, bedanya apa? Rujukannya itu akan berubah. Kalau tadi pertama kita nyimpan objek yang vehicle yang ini, kemudian kita simpan objek car, maka rujukan yang pertama ini nggak ada lagi, hilang. Nah, kemudian kita simpan objek vehicle lagi. Nah, maka rujukan ke objek car ini juga nggak ada, hilang, nggak ada lagi. Dia masuk ke garbage, ya, sampah. Seperti itu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya, Saiful? Sudah Bu, terima kasih banyak Bu. Oke.